teman-teman Youth GPT Galilea, selamat bergabung pada kebaktian online sore hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang penampilan yang akan dibawakan oleh Kak Stefanus. Dan sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-puji yang akan dipimpin oleh Kak Desman. Dan Yesus memberkati. Salam sahabat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita hari ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua anugerah bagi kami menyembah-Mu hari ini bersama senantiasa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongku. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolong aku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati hamba-Mu yang membawakan firman, dan Engkau sendiri yang memberkati kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman hidup bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Luar biasa bukan? Kita saat ini mau belajar dengan firman Tuhan, dimana untuk hari ini atau pada kesempatan ini saya diberikan tema atau topik, yaitu penampilan. Penampilan ini, kalau kita berbicara penampilan, adalah sesuatu hak dari setiap orang. Kita mau berpenampilan bagaimana, itu hak kita. Saya tidak bisa melarang Anda, adik saya, kakak saya, atau siapa saja untuk berpenampilan, karena itu hak dari seseorang ya. Namun kadang-kadang penampilan ini membawa kepada hal-hal yang kurang baik atau kurang pas untuk dilihat orang lain. Kita berpenampilan yang menjadi ukurnya adalah kita sendiri kan. Dipandang orang lain itu belum tentu baik. Nah, kita mau belajar kenapa penampilan itu
perlu kita pelajari, perlu kita belajar. Karena kalau kita berpenampilan, contohnya kita penampilan kita di suatu acara bebas, katakanlah HUT teman kita atau orang menikah, itu berbeda dengan penampilan kita berada di suatu kebaktian, berada di suatu gereja, atau kita ada berbeda dengan yang ada di mall. Orang berpakaian apa aja, berpenampilan apa aja, ketika dia berada di suatu mall, di HUT atau acara apa aja, atau di gereja, mereka oke-oke aja. Namun kita bisa membawa diri bahwa penampilan kita ini harus kita pilah-pilah atau kita pilih. Ketika kita berada di suatu kebaktian atau ketika kita berada di suatu gereja, sangat kurang pas kalau kita berpenampilan seperti kita berada di mall. Kurang pas. Ataupun sebaliknya, penampilan kita yang ada di gereja, kita datang ke suatu undangan, mungkin masih ada mirip-miripnya. Kalau kita datang ke suatu undangan yang berbeda keyakinan, akan banyak orang menilai kita, atau mata yang tertuju itu lihat, wah kok aneh. Satu hal, saya sendiri melihat ada banyak orang berpenampilan namun selalu tidak memperhitungkan atau tidak melihat yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita berpenampilan seperti ini yang menurut kita itu baik, namun menjadi batu sandungan buat orang lain. Tuhan tidak senang dengan hal yang demikian. Atau kita berpenampilan padahal, ini ada satu contoh, kita berpenampilan sebenarnya kita ada-ada. Yang penting penampilan saya oke. Tidak tahu caranya bagaimana saya harus berpenampilan yang oke. Kalau kita yang sudah kerja atau kita yang masih sekolah, kita bisa memilah-milah, kita bisa menempatkan diri kita. Jadi kalau kita berpenampilan itu, kita lihat, jangan membuat karena dengan penampilan kita ini menjadi sandungan buat orang lain. Tetapi kita berpenampilan untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan hati kita, yang terutama menyenangkan hati Tuhan. Karena di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, Kolose 3 ayatnya ke-23, katakan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita mau, ini apapun yang kamu perbuat, jadi itu bukan hanya sekedar penampilan, kata-kata, bukan, apapun dalam segala hal. Perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah, di sini. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas dengan penampilan, subtemanya saya buat penampilan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak youth, anak-anak Tuhan. Jadi penampilan kita adalah penampilan yang menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, kalau saya memang berasal dari suatu kota di luar Pulau Jawa ini, atau saya itu orang Manado. Nah, di istilah orang Manado itu, dia tidak tahu sekarang masih ada apa enggak, ada suatu istilah yang kurang enak didengar. Katanya gini, biar kalah nasi, yang penting tidak kalah aksi. Artinya seperti ini, saya harus bergaya, saya harus berpenampilan yang paling oke, sekalipun itu utang. Sekalipun saya mendapatkan itu dengan cara utang atau kita pinjam.
seperti itu. Namun bahasa ini, suatu ungkapan yang kurang pas, yang kurang baik ini, saya lihat dan saya evaluasi selama saya hidup di kota Manado itu kurang lebih 20 tahun. Sekarang ada di Pulau Jawa kurang lebih ya 20 tahun. Dan saya lihat bukan hanya orang Manado yang seperti itu, bahkan manusia atau pribadi yang sampai saat ini itu pun demikian. Banyak yang demikian. Jadi yang penting gaya. Kata orang Jawa, gayamu. Wah. Nah, gaya. Nggak urusan. Saya mau pinjam, saya mau utang, saya mau apa kek. Yang penting gaya saya. Ini loh. Nah, yang seperti ini kita anak Tuhan, kita lebih baik hindari. Kita lepas dari hal-hal ini. Jangan kita ikuti dengan hal ini. Kita sebagai anak Tuhan, kita berpenampilan itu tidak salah. Tidak ada yang melarang orang berpenampilan. Kalau ada orang yang melarang berpenampilan, satu orang melarang yang lain, itu keliru. Karena apa? Kita ke gereja harus berpakai pakaian yang sopan dong. Itu kan penampilan. Kita mau ke sekolah, kita ya harus pakai seragam. Jangan kita ke sekolah pakai baju pesta. Nah, mungkinan yang sekolah akan gurunya akan pulang dulu, ganti baju dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berpenampilan itu, kita lihat keadaan kita dan kita selalu ingat bahwa jangan penampilan kita ini menjadi sandungan buat orang lain. Kok jadi sandungan, Kak? Contohnya gini, kalau Kak Sarans bilang jadi sandungan orang lain. Saya punya teman terdiri kelompok saya itu yang sering teman dekat itu 4 atau 5 orang. Nah, dari sekian teman kita ini mungkin ada yang kurang mampu, katakanlah, karena kita kan tidak pernah memilah-milah berteman dengan orang yang mampu. Pokoknya yang di sekolah kita berteman. Nah, kita punya lihat setiap hari, wah penampilannya kok, pakaiannya, bajunya bermerek, sepatunya bermerek, dan semua merek-merek gitu. Nah, karena teman kita ini merasa, waduh, saya tidak cocok berteman dengan si A ini, karena bukan kelas saya. Akhirnya dia merasa terkucilkan. Sudahlah, tidak mau berteman dengan temanku yang satu ini. Tidak, oke aja teman-teman biasa, tapi tidak mau bisa jadikan akrab. Di sini jadi salah satu contoh. Jadi itu sandungan. Ada lagi contoh yang sebenarnya lebih parah, saya bilang. Kenapa? Sekarang sorry ya, ke gereja pakai rok yang cuman panjangnya mungkin 1 kila, satu jengkal gitu. Waduh. Jadi begitu lewat atau jalan, orang memperhatikan, waduh, kok kayak gini ya? Apa karena sekarang lagi kesulitan ekonomi atau bagaimana sampai bahannya terlalu mahal ya? Jadi dimini-minikan saja. Itu untuk anak cewek. Anak cowok sama, ke gereja pakai celana pendek, kan kurang pas. Loh, kok ke gereja kayak kita mau camping atau kita mau main, mau PS-an ke tempat teman, mau main PS, ya silakan mau pakai celana pendek, kan kurang pas. Jadi kita menjadi sandungan buat orang lain. Mari kita berpenampilan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya tadi ambil satu subtema, penampilan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat suatu ayat, satu perikop agak panjang yang akan saya bacakan buat teman-teman sekalian. Di sini ingat dengan cerita Alkitab tentang Daud ketika dia diurapi oleh Nabi Samuel. Kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 mulai. 1 Samuel 16 ayat 6.
ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini di ayat yang ke-6 katakan tadi, Tuhan tidak melihat perawakannya, parasnya, gagahnya, bukan yang baik yang menurut kita manusia, tapi Tuhan melihat hatinya. Kita boleh aja berpenampilan yang oke, kita mungkin punya uang dari hasil celengan kita, entah kita masih sekolah atau yang sudah bekerja, kita punya simpanan, kita membelikan sesuatu yang paling mahal, merek yang terkenal, import lagi. Kita jangan merasa, wah ini loh. Sekarang kalau kita merasa, wah ini penampilan yang di luar, itu hanya sekedar menyenangkan kita, menyenangkan orang yang melihat kita. Wah ternyata bajunya atau penampilannya sekarang mentereng. Namun yang dilihat Tuhan itu hati. Seperti Daud, penampilan seorang gembala kita bisa membayangkan tidak ada apa-apanya, tetapi apa yang diperbuat Daud selama dia mengembalakan. Kalau kita melihat sesuatu cerita, kalau masih ingat cerita sekolah minggu, seorang gembala hanya cuma pegang tongkat, seruling penghibur dia sendiri. Kalau tidak ada kerjaan lain, binatangnya lagi makan, dia main suling. Tongkat ini untuk jaga-jaga yang binatang yang buas. Itu penampilan seorang gembala. Tukang angon, kalau orang Jawa bilang angon, binatang itu sangat-sangat sederhana, namun Tuhan mau pilih. Disinilah kalau kita mau berpenampilan yang menyenangkan hati Tuhan, perilaku kita, hati kita, di sanalah Tuhan akan pakai kita. Kita ini adalah anak Tuhan, kita anak-anak Yud Galilea. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berpenampilan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan sore hari ini atau malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita, boleh menjadi berkat buat teman-teman, buat saya sendiri. Kita akan belajar dengan firman Tuhan dari hari ke hari. Puji Tuhan. Shalom. Teman-teman, mari kita tutup ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, setiap kami yang sudah mengikuti ibadah streaming atau online ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, sekolah, pekerjaan, orang tua kami selalu diberkati Tuhan. Kami selalu akan naik dan tidak pernah turun. Kami selalu akan diberkati keluar masuk kami, dan penyertaan Tuhan, berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub jadi bagian kami.
Berkati segala pergumulan kami, biarlah Tuhan yang akan menjadi jawaban hidup dalam setiap kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.